saya banggakan dan yang saya cintai, Saudara Anies Rashid Baswedan, heboh kabar Anies Baswedan masuk kabinet Prabowo Gibran, dan ini trending ya di berbagai media sosial. Hal inilah yang kemudian masyarakat bisa bertanya-tanya begitu, benar nggak ya masalah beredar kabar Anies Baswedan masuk kabinet Prabowo Gibran? Saya kira hal-hal seperti itu bisa saja ya, bisa saja tidak. Mengapa? Coba kita lihat saja. Artinya apa? Masyarakat hari ini lagi menunggu Anies Baswedan membuat partai baru atau ormas baru. Dan itu sebagai bentuk bahwa masyarakat, pendukung-pendukung Anies Baswedan itu sudah terafiliasi kepada oposisi. Kalau seumpama Anies Baswedan masuk kepada Prabowo, maka kemudian ya sama aja bahwa seorang Anies Baswedan itu sudah tidak idealis. Justru dia adalah pragmatis. Dan saya kira pendukung-pendukung Anies Baswedan ya ada yang menerima dan ada yang tidak. Cara satu-satunya Anies Baswedan masuk ke gabung kepada kabinet Prabowo Gibran adalah bagaimana cara dirinya untuk bisa berkiprah di tahun 2029. Kalau itu alasannya benar dan tepat, Anies Baswedan bergabung kepada Prabowo dan Gibran demi persatuan dan kesatuan, demi bangsa dan negara, demi polarisasi yang kemudian sekarang ini carut-marut di situ, dan satu sisi implementasinya adalah bagaimana Anies Baswedan bisa berkiprah di tahun 2029. Belum tentu. Kenapa? Karena Prabowo bisa saja mengunci Anies Baswedan. Inilah politik yang ada. Artinya kalau Anies Baswedan menjadi orang idealis tidak perlu masuk kepada kabinet Prabowo Gibran. Kalau mereka menjadi pragmatis, ya demi kekuasaan, demi ambisi menjadi seorang presiden, mereka akan gabung kepada Prabowo Gibran. Tentu bagaimana pendukung-pendukung kita kalau dihadapkan Anies Baswedan akan gabung kepada kabinet Prabowo Gibran. Saya yakin dan saya yakin-yakinnya Anies Baswedan tidak sekejam itu. Saya meyakini bahwa Anies Baswedan tidak semudah itu. Anies Baswedan sudah pernah mengatakan dan berjanji setelah Pilpres kalau semisalnya kalah mereka tidak akan gabung kepada koalisi atau tidak akan gabung kepada pemerintahan. Ini jelas apa yang disampaikan oleh Anies Baswedan. Artinya apa? Artinya Anies Baswedan terjebak dengan perkataannya ketika mereka bergabung kepada Prabowo Gibran. Saya garis bawahi, saya pribadi begitu kan ya. Saya pribadi menganggap bahwa ketika Anies Baswedan masuk di kabinet Prabowo Gibran, maka Anies Baswedan itu sudah tidak idealis lagi, sudah pragmatis demi ambisi kekuasaan mereka menjadi presiden, rela bergabung kepada penguasa. Itu satu. Yang kedua adalah hal inilah bisa saja politik begitu kan. Seperti Prabowo di tahun 2019. Di mana saya mungkin dengan teman-teman 2014 2019 keliling kemana-mana begitu kan demi memenangkan seorang Prabowo Gibran. Tapi tahu-taunya pada waktu itu dan saat itu juga setelah selang beberapa tahun mereka gabung kepada seorang Jokowi demi ambisi kekuasaannya untuk bisa menjadi seorang presiden, dan terbukti sekarang bisa menjadi seorang presiden. Lantas, apakah Anies Baswedan bisa mengikuti rekam jejak seperti seorang Prabowo? Harus keluar dari idealis di situ, menjadi seorang pragmatis. Saya kira bisa-bisa saja, tapi perlu diingat, Prabowo itu adalah ketua umum partai. Sedangkan Anies Baswedan siapa? Dia masih belum punya partai, terus kemudian dia masih belum punya ormas. Dia hanya banyak pengikut-pengikutnya yang sekarang jutaan di situ, relawan-relawannya, itu pun sekarang di Pilkada DKI Jakarta pecah. Satu ke Pramono, satu ke Ridwan Kamil. Artinya apa? Artinya pertaruhan politik seperti ini justru Anies Baswedan gabung kepada Prabowo Gibran mengkubur dirinya sendiri di situ. Artinya apa? Hal-hal yang kemudian diucapkan menjadi idealis sudah melebihi dari pragmatis. Saya kira inilah yang kemudian beredar di media sosial. Saya yakin dan saya yakin-yakinnya Anies Baswedan tidak sekecam itu yang meninggalkan kita, pendukung-pendukung kita, demi sebuah ambisi kekuasaan untuk bisa bersatu, demi ambisi kekuasaan di tahun 2029. Tetapi politik inilah kita lihat
boleh-boleh aja Anies Baswedan bergabung ke dia begitu kan, tapi kami berhak juga meninggalkan dan tidak mendukung Anies Baswedan sampai kapanpun. Itu aja begitu. Artinya apa? Artinya ini realitas banyak yang kemudian beredar di media sosial begitu kan. Salah satu yang menjadi beredar trending di situ adalah dari postingan Partai Sosmed, Anies Baswedan masuk di kabinet. Dan tidak hanya itu, postingan dari suaranasional.com juga beredar dan heboh, Anies Baswedan masuk di kabinet Prabowo Gibran. Inilah yang kemudian ya tidak lepas dari tujuan bagaimana Anies Baswedan untuk selalu dipromosikan sana sini demi sebuah kekuasaan. Tapi satu sisi ingin menjerumuskan Anies Baswedan. Satu sisi juga begitu kan. Kalau Anies Baswedan saya kira tidak ada statement seperti itu untuk masuk kepada gabung kepada Prabowo Gibran. Saya kira dan memandang bahwa realistis sekali begitu. Anies Baswedan sudah banyak mengatakan tidak akan gabung kepada koalisi. Itu sumpah dan janji yang diberikan Anies Baswedan kepada masyarakat. Kalau Anies Baswedan melanggar itu berarti kan janji mereka hanya omon-omon doang. Nah, inilah pada kenyataannya adalah apakah Anies Baswedan tidak tahan menjadi oposisi. Itu satu begitu kan. Makanya realitas sekarang masyarakat seluruh Indonesia tidak mungkin percaya bahwa Anies Baswedan akan gabung kepada Prabowo Gibran. Tidak pernah percaya. Walaupun Anies Baswedan reputasi ditaruhkan, walaupun Anies Baswedan elektabilitas dan popularitasnya semakin turun, mereka tidak akan pernah gabung kepada koalisi pemerintahan. Saya yakin bahwa Anies Baswedan berkomitmen itu. Justru saya melihat bahwa ketika Anies Baswedan mereka tidak bisa ngapa-ngapain, tidak mau bergabung ke sana, tetapi citra mereka tetap baik melalui apa? Melalui desa Anies Baswedan, melalui program-program yang ada, apalagi Anies Baswedan membuat partai baru. Saya yakin dan seyakin-yakinnya tanpa masuk di kabinet seorang Prabowo, maka Anies Baswedan tetap menjadi eksistensi secara popularitas dan elektabilitas. Pendukung-pendukung mereka tetap utuh bersama dengan Anies Baswedan. Walaupun di pilkada sekarang sudah carut-marutnya ke sana, ke sini dan sebagainya, relawan-relawan mereka, tapi rasa mereka tetap bersama dengan Anies Baswedan. Saya yakin dan saya yakin-yakinnya. Inilah pertarungan politik begitu kan ya. Banyak orang yang menduga bahwa beredar ini, beredar itu dan sebagainya. Hal yang biasa dalam dunia politik. Jadi jangan heran kalau ada orang yang kemudian mengatakan bahwa Anies Baswedan akan gabung di situ begitu. Dan tidak heran juga ketika beredar-beredar seperti ini hanya omon-omon doang. Ya mungkin memanfaatkan situasi karena berita-berita semakin hari semakin saling tuduh sama sana sini. Bukan tidak mungkin hal-hal seperti itu hanya beredar begitu saja. Karena kita lihat saja, saya baca di beberapa media tidak ada berita besar yang memberitakan bahwa Anies Baswedan akan gabung kepada kabinet Prabowo Gibran. Tidak ada di situ. Maka inilah yang kemudian ya masyarakat sudah mengkritik habis-habisan soal Gibran, masalah dinasti politik, tapi tahu-taunya Anies Baswedan bisa bergabung dan itu letak kesalahan bagi posisi Anies Baswedan dan itu blunder bagi Anies Baswedan. Berkali-kali kan Anies Baswedan mengatakan bagaimana demokrasi ke depan, bagaimana dinasti politik. Saya yakin dan saya yakin Anies Baswedan tidak seperti itu. Tidak sekejam itu begitu kan ya. Artinya kita lihat bahwa sosok Anies Baswedan tetap menjadi sosok yang kemudian idealis. Sosok yang kemudian dikagumi oleh masyarakat Indonesia. Sosok yang punya mentalitas yang kuat. Sosok yang kemudian tidak bisa disogok. Sosok yang kemudian mereka teguh dalam pendirian. Tidak tergoda dengan jabatan. Tidak tergoda dengan kekuasaan. Anies Baswedan tetap menjadi, saya yakin dan saya yakin-yakinnya menjadi orang yang independen. Saya yakin itu karena saya tahu betul bahwa Anies Baswedan rekam jejak mereka begitu kan. Walaupun Anies Baswedan tidak didukung oleh partai politik seperti PKS, seperti PKB, seperti Nasdem di Pilkada Jakarta, Anies Baswedan santai-santai aja. Tidak ada masalah untuk Anies Baswedan karena pikirannya adalah idealis. Saya mengatakan ya bahwa orang-orang atau politisi siapapun yang berpikiran idealis itu akan sampai ya masyarakat akan percaya itu. Dan begitu pula sebaliknya, kalau orang-orang dan politisi berpikiran pragmatis, maka orang-orang akan menganggap wah inilah penjilat,
inilah demi kekuasaan, inilah cari jabatan. Lihat saja realitasnya, banyak di kalangan politisi hal seperti itu banyak terjadi. Jadi artinya apa? Artinya tetap menjadi idealis itu adalah menjadi ketokohan Anies Baswedan dipelihara, tidak mudah diganggu dan tidak mudah tergoda dengan kekuasaan-kekuasaan pemerintah, dengan kekuasaan yang diberikan atau jabatan yang diberikan. Ini saya kira Anies Baswedan tidak akan bergabung di situ. Tapi ya kita lihat saja. Reaksi mereka banyak begitu kan. Karena ini adalah politik, bukan tidak mungkin. Orang yang menjadi idealis tetap bisa saja menjadi pragmatis. Ya bagaimana PKS ya. Orang pun menggoda PKS sejak 2014, 2019. Mereka tidak kuat untuk menawarkan bahwa PKS masuk kepada koalisi di situ. Mereka tidak mau begitu kan, walaupun digoda apapun. Tapi sayang di detik-detik akhir ternyata juga mau mereka ya. Di detik-detik akhir mereka bergabung, ternyata tidak tahan menjadi oposisi. Inilah yang kemudian kembali ke yang tadi beredar kabar Anies Baswedan masuk di kabinet Prabowo. Saya kira hanya mencari sensasi di situ untuk menaikkan popularitas. Ya bisa saja dalam sebuah media, bisa saja dalam sebuah isu, lalu kemudian dijadikan media, dijadikan berita dan sebagainya. Saya persis tahu betul begitu kan. Biasanya kalau Anies Baswedan gabung kepada Prabowo Gibran, biasanya minta pendapat ke sekitar-sekitar mereka. Dan itu bocor begitu kan, biasanya bocor ke teman-teman kita. Dan sekarang tidak ada yang kemudian membocorkan apakah Anies Baswedan akan gabung di situ. Dan Ges Khalifa juga mengatakan tidak mungkin Anies Baswedan akan gabung kepada koalisi Prabowo Gibran. Artinya apa? Walaupun Prabowo dan Anies Baswedan tidak ada masalah, semua partai tidak ada masalah dengan Prabowo, tapi masa iya pendukung-pendukung Anies Baswedan akan ditinggalkan begitu saja? Saya kira itu juga tidak mungkin. Apakah iya Anies Baswedan akan membantu dinasti politik terhadap seorang Jokowi di situ? Nah ini kita lihat saja, jangan-jangan ya hanya permainan politik sana sini. Bisa ketebak arahnya kemana. Tapi saya yakin dan saya yakin-yakinnya Anies Baswedan tetap menjadi orang yang kuat terkait dengan godaan-godaan atau kekuasaan dan jabatan yang ada. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini, jangan lupa di subscribe.